Konco desa, habis nonton cewek superhero masih membekas di ingatan ya keseruannya. Nah, kali ini filmnya juga gak kalah seru loh. Film tentang cewek-cewek jagoan yang melawan kelompok gangster berkuasa. Keren banget kan? Film ini seru, kocak, dan mengharukan sekaligus. Mbak Surif jamin kalian bakalan seneng sama filmnya karena selain ceritanya bagus dan mudah dipahami, adegannya juga seru, bikin kamu memacu adrenalin sambil nyobain senjata-senjata yang unik. Pokoknya ikutin terus deh sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dong ya. Nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video film yang akan Mbak Surip bagi ke konco-konco desa semua. Oke, kalau udah langsung saja selanjutkan kaki, gak usah sambat, banyakin bersyukur. Yuk check it out. Seorang gadis pembunuh bayaran bernama Sam sedang sibuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh kelompok The Firm. Eva menembaki para musuh yang harus ia selesaikan. Saat sampai di rumah dan sedang menjahit lukanya, ia diminta bos untuk bertemu di restoran. Flashback, Eva bertemu dengan ibunya Scarlett 15 tahun yang lalu di restoran yang sama. Saat itu ibunya terlambat datang karena habis membunuh seseorang. Scarlett bilang bahwa ia harus bersembunyi untuk sementara waktu. Lalu sekelompok orang datang bertujuan untuk membunuhnya, tapi Scarlett lebih jagoan dong. Dia habisi semua dan pergi melarikan diri meninggalkan Sam yang kemudian dirawat oleh Nathan. Nathan, bos yang tadi telepon, menghampiri Sam di restoran dan memerintahkannya untuk membunuh seorang laki-laki yang mencuri uang The Firm. Lalu Sam juga ditugaskan untuk membawa uang itu kembali. Nathan memperingatkan Sam untuk mengganti senjatanya dengan yang lebih aman sehingga tidak meninggalkan jejak yang heboh. Takutnya kan malah nanti kelompoknya yang diburu, malah repot kan ya tentunya. Selain itu, di lain tempat seorang ayah yang anaknya tewas dibunuh Sam dalam misinya yang terdahulu kini marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu Sam. Sam pergi ke perpustakaan mau nuker buku lur. Wah, Sam kutu buku juga ya. Tapi jangan terkecoh, ternyata perpustakaan itu adalah gudang senjata. Kocak banget itu, buku-buku cuma jadi wadah pistol aja. Padahal judul bukunya bagus-bagus loh. Perpustakaan itu dikelola oleh Anna May, Madeline, dan Florence. Mereka ingat bahwa Sam adalah anak Scarlett, teman baik mereka, dan membekalinya dengan senjata yang keren. Selanjutnya Sam menuju ke alamat yang diberikan oleh Nathan. Ia memasuki kamar hotel di mana si pencuri uang itu berada. Saat hendak menembaknya, ada telepon Hello Kitty imut banget yang berbunyi. Karena itu cowok bersikeras untuk mengangkat telepon, akhirnya mereka berdua pun jadi saling menghalangi. Nggak lama kemudian, secara tidak sengaja pistol yang Sam pegang malah langsung nembak hingga si cowok itu berdarah-darah lur. Nggak sengaja nih mbak ya. Sambil sakit-sakit dia mengangkat telepon, ternyata cowok itu sedang diancam. Dia disuruh memberikan uang dan anaknya juga disandra. Ia harus menyerahkan uang dalam waktu 60 menit. Ia pun memohon kepada Sam karena anaknya masih sangat kecil dan tak berdaya. Karena tidak tega, Sam lalu segera mengantarkannya ke rumah sakit. Ia kemudian menuju tempat bowling yang menjadi lokasi perjanjian dengan membawa tas koper panda yang berisi uang. Wah, ternyata meskipun berprofesi sebagai pembunuh bayaran, Sam masih punya belas kasihan ya. Tapi si bosnya bilang bahwa Sam sebaiknya hanya mikirin uangnya saja. Pokoknya kalau Sam mengacaukan misi ini, pasti The Firm memerintahkan untuk membunuhnya dan Nathan udah nggak bisa melindungi dia lagi. Tapi Sam lebih peduli untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Nathan pun mengutus anak buahnya untuk menemui Sam di lokasi. Di sana Sam ditelepon sama penculik. Kurang kerjaan banget, si penculik nyuruh Sam ganti baju, sempet-sempet ya. Meskipun begitu, bajunya memang kece sih, cocok banget sama vibes filmnya. Lanjut, Sam harus menghadapi dua kelompok yang memburunya demi uang tersebut, yaitu si penculik dan anak buah Nathan. Sekaligus ia juga harus menyelamatkan gadis kecil yang disandra.
Tiga anak buah Nathan dengan mudah ia lumpuhkan. Segitu doang mah kecil ya bagi Mbak Jago yang satu ini. Sam segera melanjutkan misinya mencari si gadis kecil. Gadis kecil itu diikat di keranjang belanjaan dan dikelilingi 4 cowok bertopeng dan bersenjata. Saat uang dan gadis kecil itu udah ditukar, Sam pun mengejar komplotan penculik itu. Tapi komplotan itu ternyata nggak kompak lur. Ada pembelot yang menembaki yang lainnya hingga mobilnya nabrak dan terbakar. Pembelot itu pun pergi membawa koper uangnya. Saat saling adu tembak, si pembelot yang udah kena tembak mengeluarkan granat tapi udah keburu mati. Akhirnya ia beserta uangnya malah meledak dan terbakar. Walah, piye to iki? Komplotane ra tenan lur. Sisa satu penjahat yang ternyata masih hidup. Dia menembak Sam tapi untungnya cuman gores lengan doang. Sam marah dong, ditusuknya lah penjahat itu sampai mati. Nusuknya pakai patahan sapu dong lur. Apapun bisa jadi senjata ya mbak. Sam segera membawa si bocil ke rumah sakit untuk menemui ayahnya yang udah sekarat. Ternyata si dokter udah bersekongkol nih sama anak buah Nathan. Dokter menyuntikkan obat ke tangan Sam hingga mati rasa dan tidak dapat bergerak. Saat tahu ia akan diserang, Sam meminta bantuan bocil untuk memplester tangannya dengan pisau dan pistol. Sam bersusah payah melawan 3 bandit yang gak ada kapoknya itu. Padahal mereka ya udah babak belur loh, ngeyel banget sih. Ujung-ujungnya ya Mbak Jago lah yang menang. Nathan telepon bilang bahwa salah satu korban yang Sam bunuh adalah anak dedengkot bisnis besar dan Sam harus menanggung akibatnya. Jelas Sam gak terima dong ya, toh dia juga disuruh sama The Firm. Nathan gak mau tahu karena baginya ini semua cuma bisnis. Sial, kok jadi Sam yang apes banget ya lur. Lalu Sam bilang bahwa oke deh kalau ini memang bisnis, nanti kalau Sam berhasil selamat ia akan datang dan membunuh Nathan. Wah, mamam tuh dendam Mbak Jago. Demi menyelamatkan The Firm dari serangan kelompok bisnis itu, Nathan pun mengumpankan Sam. Ia menjebaknya dengan memberikan suatu lokasi yang sebenarnya udah dilaporin juga ke dedengkot bisnis yang marah karena anaknya dibunuh itu. Karena si bocil benar-benar sebatang kara, maka jadilah dia ngintilin Sam. Mereka bekerja sama untuk nyetir mobil. Ingat kan, tangan Sam masih belum bisa digerakkan dengan baik tuh. Untungnya si bocil pinter, tapi masih di parkiran aja mereka udah diburu tuh, dikejar dan ditembak-tembaki. Sam berusaha banget ngelindungin si bocil dan selalu menyuruhnya menutup mata kalau ada tindakan yang kejam. Selain itu Sam juga selalu menjaga bicaranya supaya tetap sopan di depan bocil. Karena mereka kompak banget, akhirnya mereka bisa mengalahkan para pemburu itu dan segera ke lokasi alamat yang dikasih Nathan tadi. Sampai di sana Sam kaget banget dong, ternyata itu tempat tinggal ibunya yang udah bertahun-tahun gak dia temui. Mereka pun baper-baperan karena Sam kesel kok ibunya tega gak nemuin dia selama ini. Lalu ibunya menjelaskan bahwa dia membunuh orang Rusia yang telah membunuh suaminya saat Sam masih bayi. Ternyata orang itu punya koneksi dengan The Firm. Ya daripada si ibu dibunuh kan ya, mending dia bersembunyi sendirian karena gak mau Sam terancam. Wah, jadi sebenarnya The Firm ini merugikan kehidupan mereka banget ya lur. Mereka pun harus segera kabur karena si bocil ngasih tahu bahwa ada sekelompok orang yang sedang mencari mereka. Lewat jalan-jalan rahasia, nembus-nembus lewat saluran ventilasi ke dapur restoran. Wes, pokoknya cari cara biar bisa kabur sampai mereka bisa ke perpustakaan. Di sana anak Mei kesel banget karena udah terlanjur kecewa sama Scarlett yang tega menghilang tanpa kabar. Padahal mereka sebenarnya deket banget. Nah kan situasi genting pun masih sempet baper. Belum kelar baper-baperan, tahu-tahu di luar udah ada kelompok dedengkot yang datang nih. Mereka segera bersiap untuk melawan para penjahat. Si bocil malah nangis-nangis ngeyel pengen tetap bareng sama Sam. Padahal kan Sam harus melawan para penjahat itu. Sam udah baik-baik bilang gak boleh, bocil masih ngotot aja. Akhirnya Sam bilang bahwa dialah yang membunuh ayah si bocil.
Si bocil masih nggak percaya. Karena dia ngambek, maka dia mau pergi bersembunyi. Dasar bocil ya, kecil-kecil udah sok jago. Aname dan teman-temannya memilih untuk tidak mencampuri urusan Sam dan Scarlet. Karena Aname juga memang masih ngambek. Sam pun ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Sam mencari senjata dan ia menemukan pisau dan segera menghadapi musuhnya. Saat mencari senjata yang lebih oke, dia malah nemuin emas batangan lur. Wah, langsung kaya nih. Dengan emas itu Sam mampu menghajar musuhnya. Gak lama datang lagi sekelompok orang di mana Sam udah gak sanggup lagi ngelawan karena gak punya senjata. Sam ditendang, dipukul sampai hampir menyerah. Lalu Scarlet datang membawa senjata yang dikasih Florence. Dia pun berhasil menyelamatkan anaknya. Lagi nafas bentaran doang, tiba-tiba segerombolan penjahat datang lagi lur. Banyak banget. Saat Sam dan Scarlet kehabisan peluru, Florence menolong dengan menembaki para penjahat dari atas. Ternyata dia jago juga loh. Dari sisi yang lain, Aname melemparkan gas air mata. Mereka kucing-kucingan di perpustakaan yang besar dengan bentuk yang unik itu. Di bagian belakang, Madeline menjaga bocil yang sembunyi di mobil VW Kombi sambil menembak para penjahat dengan senjata yang lebih besar. Mereka semua menghadapi para penjahat dengan berbagai senjata. Ada yang pistol, pisau, palu, rantai, wes pokoknya yang penting selamat deh lur. Seru banget ngelihat kelihayan mereka, bener-bener pembunuh bayaran yang luwes. Sekali lagi saat Sam terpojok dan hampir kalah, Scarlet menyelamatkan anaknya. Pastinya lah ya, seorang ibu bakalan berjuang mati-matian demi anaknya. Mau pembunuh bayaran sekalipun, tetap aja kasih sayang ke anaknya tidak tertandingi. Musuh pun akhirnya KO semua. Sayangnya Madeline tertembak dan gak mampu bertahan. Si bocil juga udah gak ada. Mereka menguburkan Madeline di area rumah aman mereka di pinggir danau. Lalu si antek-anteknya Dedengkot telepon meminta Sam untuk menemuinya di restoran. Sam pergi sendirian ke restoran karena ibunya nggak tahu harus berbuat apa. Mereka sama sekali tidak memiliki rencana. Di restoran si bocil udah duduk bersama antek Dedengkot itu. Meskipun udah ada susu kocok di hadapannya, tapi bocil gak mau minum lur, mukanya ketakutan dan sedih, tapi dia sama sekali gak terluka. Sam pun menemui si bos Dedengkot itu. Bos itu cerita betapa ia sangat sedih anak laki-laki satu-satunya mati. Dia bilang akan membebaskan si bocil, tapi setelah si bocil menyaksikan apa yang akan ia perbuat terhadap Sam, tiba-tiba Scarlet datang dengan menodongkan senjata. Ternyata Scarlet udah berencana untuk menyelamatkan anaknya. Bersama Aname dan Florence, mereka bertiga menghabisi para penjahat tanpa ampun. Restoran pun menjadi gak karuan bentuknya. Sam menggendong si bocil dan membawanya keluar. Saat lagi tidur di rumah aman, Sam ditodong pistol sama si bocil. Untungnya itu cuma mimpi lur. Sepertinya Sam dihantui rasa bersalah karena telah membunuh ayahnya si bocil. Sam pun mengajak bocil untuk membalas dendam. Wah, seru nih. Keesokannya si bocil datang ke rumah Nathan. Bocil pakai baju pramuka sambil bawa buku. Dengan sombongnya Nathan membuka buku itu dan membaca tulisan yang terselip. Sesuai dengan tulisannya, udah ada laser di dada Nathan dan dia siap ditembak. Nah, mampus deh ya. Dari kejauhan, Sam telepon pakai telepon imutnya si bocil dan meminta Nathan untuk menghitung sampai 10. Ya, udah ketebak lah ya akhirnya gimana lur. Lalu Sam, Scarlet, bocil ama Aname dan Florence pun berpetualang dengan menggunakan mobil VW Kombi mereka. Wah, kayaknya siap dengan aksi-aksi selanjutnya. Nah, seru banget kan filmnya lur. Woman power nih. Jangan salah, cewek-cewek juga bisa jadi jagoan loh. Udah ada aksi-aksi jagonya, ada bapernya, ada kepedulian dan kasih sayang. Lengkap sudah film ini. Pokoknya kasih sayang dan empati itu memang harus selalu ada lur, karena bagaimanapun kasih sayang akan membuat keadaan menjadi lebih baik dan bermakna.
Gak hanya kasih sayang kepada keluarga, tapi juga kepada teman, bahkan ke orang yang gak kenal sekalipun. Karena sejatinya kita memang harus saling tolong-menolong. Oke lur, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan film yang gak kalah seru ya. Matur nuwun nggih.